Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 243.1. Wang Donger membentak, jangan mencoba mengubah topik. Jadi bagaimana? Huo Yuhao tertawa getir. Sudah kubilang itu kesalahpahaman. Apakah kamu tidak percaya karakter saya? Wang Donger ingin tersenyum, tetapi meluruskan ekspresinya. Aku hanya percaya apa yang kulihat. Huo Yuhao tidak berdaya ketika dia berkata, tentang itu, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Saya akan melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan. Wang Donger mendengus dan berkata, masuk. Ketika dia berbicara, dia menyeretnya ke kamarnya sebelum mengunci pintu. Ada beberapa hal yang tidak boleh dikatakan di luar. Kamarnya juga cukup kedap suara. Saat dia melihat Huo Yuhao, Wang Donger hampir tertawa. Pria yang tampak tak berdaya ini benar-benar pria yang disukainya. Huo Yuhao. Aku di sini. Huo Yuhao hampir menyapanya secara formal, dan dia mengakui kata-katanya dengan hati-hati. Wang Donger memikirkan kata-katanya sebelum berkata, karena penampilanmu tadi malam, aku memutuskan bahwa kau adalah lelakiku mulai hari ini dan seterusnya. Saya akan bertanggung jawab untuk Anda. Apakah kamu mengerti? Apa? Nada bicara Huo Yuhao sangat bervariasi saat dia menggumamkan satu kata ini. Dia memandang Wang Donger dengan linglung dan tidak mengerti. Wang Donger sangat marah, apa? Anda telah memeluk, menyentuh, dan tidur dengan saya. Apakah Anda akan mengabaikan tanggung jawab Anda? Anda laki-laki saya mulai sekarang. Anda tidak dapat melihat, menyukai, atau bahkan menyentuh wanita lain. Apakah kamu mengerti? Huo Yuhao tampaknya mengerti maksudnya. Wang Donger senang ketika dia berkata, jangan khawatir, aku akan memperlakukanmu dengan sangat baik. Saya akan memberi Anda makan dan memberi Anda air setiap hari. Anda juga bisa mengikuti saya. Namun, Anda perlu mendengarkan saya. Apakah kamu mengerti? Huo Yuhao linglung. Kenapa aku merasa seperti memelihara anjing saja? Wang Donger terkekeh. Ya, benar. Kamu adalah anjingnya. Apakah kamu tidak marah? Sorot mata Huo Yuhao berubah lebih jelas. Wang Donger meluruskan ekspresinya sekali lagi. Siapa bilang aku tidak? Saya sangat marah. Apakah kamu? Ekspresi Huo Yuhao berubah. Dia tidak lagi berhati-hati seperti sebelumnya. Dia juga tidak bodoh. Meskipun cinta bisa membuat orang bodoh, dia tidak mungkin terdegradasi ke tingkat seekor anjing. Iya, apa yang akan kamu lakukan? Jangan main-main. Wang Donger terkejut ketika menyadari bahwa seekor anjing sedang berjalan ke arahnya. Anjing ini juga menjadi ganas. Bagus, Wang Donger, beraninya kau menipuku. Lihat bagaimana saya akan berurusan dengan Anda. Berhenti bermain-main, aku akan berteriak. Jika kamu tidak takut malu, maka teriaklah semua yang kamu inginkan. Tidak ada yang akan datang dan menyelamatkan Anda bahkan jika Anda berteriak sampai Anda kehilangan suara. Saya memiliki keterampilan jiwa legendaris yang disebut Hungry Tiger menerkam mangsanya. Ah. Pada saat berikutnya, tempat tidur menjadi medan perang. Huo Yuhao diberi tendangan yang bagus oleh Wang Donger, dan ia terbang kembali ke dinding sebelum meluncur ke bawah. Saat dia ketakutan, Wang Donger menendangnya dengan paksa. Huo Yuhao hampir kehilangan kesadaran. Yuhao, kamu baik-baik saja. Wang Donger ketakutan dan bergegas ke sisinya. Dia membelai dadanya dengan ekspresi cemas di wajahnya. Itu tidak disengaja. Siapa yang memintamu begitu nakal? Aku nakal. Mata Huo Yuhao melebar, dan dia memandangnya seolah-olah dia telah membalikkan kebenaran. Siapa yang membuatku takut? Saya sangat takut bahwa jantung saya berdetak sangat cepat. Aku tidak bisa melakukannya. Perutku sakit karena tendanganmu. Huo Yuhao bersandar pada Wang Donger dan menolak untuk bangun. Wang Donger menjadi lebih cemas. Apa yang kita lakukan? Apakah saya membawa Anda ke rumah sakit? Tidak dibutuhkan. Anda membawa obat. Beri aku beberapa. Suara Huo Yuhao terdengar lebih lemah. Obat apa? Wang Donger tertegun. Suara Huo Yuhao tiba-tiba berubah aneh. Obat ajaib. Setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba memeluk Wang Donger dan mencoba menciumnya. Wang Donger adalah seorang kaisar jiwa, dan reaksinya cepat.
Ketika Huo Yuhao bergerak, dia langsung bereaksi dan tanpa sadar berbalik. Namun, itu tidak berhasil. Bibirnya masih bertemu bibirnya. Ketika bibir mereka bertemu, mereka berdua membeku di tempat. Huo Yuhao tidak berencana mencium bibir Wang Donger. Itu tidak disengaja. Bibir Wang Donger lembut dan menyegarkan. Ketika bibir mereka bertemu, Huo Yuhao merasakan jiwanya bergetar. Dia tidak bisa menggambarkan perasaan itu dengan kata-kata. Murid mereka melebar pada saat yang sama, dan mereka mempertahankan posisi ini selama beberapa detik. Oh, Wang Donger bereaksi lebih dulu. Dia dengan cepat bergerak mundur, dan wajahnya bisa terlihat memerah seperti apel. Huo Yuhao tetap di tempatnya, dan bahkan menjilat bibirnya. Kamu, Wang Donger mengerutkan bibirnya. Sulit untuk mengatakan apakah dia marah atau centil. Itu tidak disengaja, Huo Yuhao bergumam segera. Namun, dia ingin menamparkan dirinya sendiri setelah berbicara. Bahkan jika itu bukan kebetulan, dia masih memanfaatkannya. Memang, Wang Donger mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, keluar. Donger, dengarkan aku. Wang Donger tidak memberinya kesempatan untuk membela diri, dan menyeretnya ke pintu kamarnya. Huo Yuhao bahkan tidak berjuang, dan dikeluarkan dalam hitungan detik. Bang! Pintu terbanting menutup. Wang Donger bersandar di pintu setelah dia menutupnya dan memegang wajahnya dengan tangannya. Dia menginjak tanah dengan kaki kanannya. Idiot ini, dia mencuri ciuman pertamaku begitu saja. Sangat tidak romantis. Huo Yuhao dikunci, dan hanya bisa menggaruk kepalanya tanpa daya. Dia mungkin tidak bisa memasuki kamarnya lagi. Namun, dia bisa mengatakan bahwa dia tidak benar-benar marah. Dia siap untuk menyiapkan beberapa makanan lezat sebelum kembali untuk membujuknya. Yuhao, Yuhao. Pada saat ini, suara cemas terdengar. Huo Yuhao berbalik dan melihat wakil dekan Kai Meier berjalan ke arahnya. Tidak heran aku tidak bisa menemukanmu. Jadi Anda datang ke sini untuk menemukan Donger. Cepat, ikuti aku. Kai Meier mendekatinya dan menyeretnya segera. Huo Yuhao bingung. Din Kai, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kai Meier menjawab, kamu akan tahu setelah kamu mengikuti saya. Setelah kami kembali kemarin, saya melaporkan temuan kami kepada Penatua Suan. Dia sangat prihatin dengan saran Anda bagi guru jiwa untuk belajar cara menggunakan alat jiwa, dan meminta Anda untuk melapor kepadanya. Penatua Song, Shaoze dan Xian Liner ada di sana. Kami akan membahasnya terlebih dahulu sebelum membahas masalah ini di konferensi di Paviliun Dewa Laut. Pergi dan siapkan. Baik, mata Huo Yuhao menjadi cerah. Ini adalah masalah penting yang ia dorong. Jika dia berhasil, itu akan sangat bermanfaat untuk pengembangan Shrek Academy di masa depan. Keduanya datang ke tingkat pertama Paviliun Dewa Laut. Memang, Penatua Suan duduk di meja ruang konferensi dengan labu anggur di sampingnya. Namun, jelas bahwa dia tidak minum apapun hari ini. Saat dia tua, dia masih penuh energi. Penatua Song, Xian Liner, Yan Shaoze, Huo Yuhao dan Kai Meier duduk di kursi lainnya. Mereka membentuk sedikit kurang dari setengah dari konferensi tepat Paviliun Dewa Laut. Semua orang tersenyum ramah ketika mereka melihat Huo Yuhao. Penatua Suan bertanya, Yuhao, apakah Anda cukup istirahat? Wajah Huo Yuhao sedikit memerah. Tentu saja dia tidur nyenyak. Dia memeluk Wang Donger untuk tidur. Itu agak bagus. Terima kasih atas perhatian Anda, Penatua Suan. Petik 2. Saat dia berbicara, dia duduk bersama Kai Meier. Kai Meier duduk satu kursi dari Yan Shaoze, sedangkan Huo Yuhao duduk satu kursi darinya. Penatua Suan berkata, Meier telah memberitahu saya tentang apa yang terjadi. Sepertinya benar-benar akan ada perubahan besar di dunia penguasa jiwa di benua ini. Pertama adalah Gereja Roh Kudus. Kemudian Kaisar Naga Long Xiaoyao muncul. Sekarang giliran tiga tuan roh jahat. Saya khawatir kita akan menghadapi lebih banyak masalah di masa depan. Tapi mari kita lupakan itu untuk saat ini, kita akan membicarakannya di konferensi berikutnya. Tuan-tuan jiwa jahat ini tidak bisa dilawan oleh wali Shrek biasa lagi. Kami harus menangani masalah ini dengan hati-hati. Yuhao, ceritakan tentang saranmu. Iya, Huo Yuhao mengakui kata-katanya. Sebenarnya, saran ini pada awalnya tidak dibuat oleh saya, tetapi Guru Wang Yan. Perkembangan masa depan dunia para penguasa jiwa terikat untuk melibatkan para penguasa jiwa yang kuat mengembangkan alat-alat jiwa secara maksimal. Saya produk percobaan dari Guru Wang. Setelah bertahun-tahun belajar tentang alat-alat jiwa dan meningkatkan kultivasi saya menemukan bahwa kemampuan penguasa jiwa dan alat jiwa tidak saling eksklusif.
Kekaisaran Sun Moon mampu menarik begitu banyak orang untuk menjadi insinyur jiwa terutama karena insinyur jiwa tidak dibatasi oleh jiwa bela diri. Selama mereka memiliki kekuatan jiwa, mereka dapat menggunakan alat jiwa dan menjadi insinyur jiwa. Justru ide inilah yang membuat ide kami tampak menyimpang juga. Menurut saya, para master jiwa tanpa jiwa bela diri yang kuat dapat dianggap sebagai insinyur jiwa jika mereka menggunakan alat jiwa. Namun, mereka hanyalah insinyur jiwa dasar. Mereka tidak kuat. Mereka tidak akan bisa melepaskan kekuatan penuh dari alat jiwa mereka. Bahkan, bukan hanya kita yang mengambil jalan memutar, bahkan Kekaisaran Sun Moon melakukan hal yang sama. Mereka terlalu fokus pada alat jiwa, dan telah mengabaikan pengaruh guru jiwa pada alat jiwa. Ultimate Soldier plan kami memang membuat beberapa terobosan, tetapi kami belum dapat membedakannya dengan jelas. Soul Land 2 Chapter 243.2. Apa keuntungan terbesar Shrek? Kami memiliki sistem pendidikan guru jiwa terbaik dan guru jiwa terbaik. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, master jiwa dan insinyur jiwa tidak saling eksklusif. Biarkan saya memberi contoh sederhana. Bayangkan kita memiliki meriam jiwa kelas 4 dengan jarak tembak 300 meter di tangan tuan jiwa biasa dan anggota akademi kita. Efek dari alat jiwa ini akan berbeda untuk kedua belah pihak. Seorang guru jiwa biasa akan mencoba meningkatkan kekuatan jiwanya dan keterampilan jiwanya untuk terus menggunakan meriam jiwanya. Kemampuan mereka akan menjadi semakin diabaikan sebagai akibatnya, dan mereka harus mengandalkan meriam jiwa untuk menyerang. Namun, bagaimana penilaian, indera, kelincahan, dan kekuatan mereka dibandingkan dengan tuan jiwa kita? Jika aku adalah seorang master jiwa tipe agility yang membawa meriam jiwa yang sama, aku bisa membunuh lawanku, yang tidak akan bisa melakukan perlawanan. Dia bahkan tidak akan bisa mengunci saya. Jika saya adalah master jiwa tipe kontrol, saya bisa mengendalikan situasi dan menutup jarak sambil mencari peluang yang paling tepat untuk menyerang. Jika saya adalah seorang master jiwa tipe penyerangan, saya bisa menggunakan senjata meriam jiwa untuk menekan lawan saya dan menggunakan tubuh fisik saya yang kuat untuk bertarung. Jika lawan saya berada pada tingkat kultivasi yang sama, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan saya? Itulah sebabnya tuan jiwa biasa akan jauh lebih rendah daripada tuan jiwa kita jika kedua belah pihak menggunakan alat jiwa yang sama dan berada pada tingkat kultivasi yang sama. Ada celah yang lebih luas dalam hal potensi untuk tumbuh lebih kuat. Petik 2. Saat dia menyimpulkan, Huo Yuhao berdiri dan berkata, "Semuanya, tolong lihat." Ketika dia berbicara, dia berdiri dan mundur beberapa langkah. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengungkapkan cincin Starlight Sapphire-nya. Garis cahaya biru melintas, dan seorang pria logam yang sepenuhnya abu-abu, 3,5 meter tinggi disajikan di depan semua orang. Meskipun pria metalik ini terlihat sedikit sederhana, Din Xianliner tidak bisa membantu tetapi melompat dari kursinya ketika itu muncul. Dia kehilangan suaranya saat berkata, "Alat jiwa berbentuk manusia." Huo Yuhao mengangguk dan menunjuknya dengan tangan kanannya. Pusat alat jiwa terbuka, mengungkapkan ruang kosong. Xianliner sudah sangat bersemangat. Dia berlari di depan pria logam dan terkejut saat dia melihatnya. "Yuhao, ini dari Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul." Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak, saya menemukan ini sendiri. Ini berisi beberapa teknik rahasia Tang Sekte. Jika saya memerintahkan alat jiwa seperti itu, saya bisa menyerang hingga 1 kilometer jauhnya, dan kecepatannya dapat ditingkatkan secara maksimal menggunakan 12 pendorong jiwa kelas 6 saya. Itu bisa terbang di ketinggian tinggi untuk beberapa waktu juga. Saya bahkan memasang cukup botol susu untuk memberinya kekuatan jiwa yang mandiri. Bahkan jika aku menghabiskan kekuatan jiwaku sendiri, botol susu dapat mempertahankan kekuatan bertarung seorang kaisar jiwa untuk beberapa waktu. Namun, semua ini bukan hal yang paling penting." Huo Yuhao melangkah maju di depan alat jiwa berbentuk manusia. Dia melangkah masuk dan menutup. Di bawah kendalinya, pria metalik itu maju selangkah. Yang paling penting adalah potensi untuk ditingkatkan lebih lanjut. Ini adalah jalur pengembangan alat jiwa di masa depan. Seorang master jiwa yang cocok menggunakan alat jiwa yang cocok yang dapat menunjukkan semua jenis keterampilan bertarung akan menjadi tren di masa depan. Alat jiwa berbentuk manusia tidak akan ditinggalkan. Namun, beberapa masalah akan muncul ketika alat jiwa berbentuk manusia berkembang. Alat jiwa bukanlah segalanya sendiri. Semakin unik mereka, semakin besar persyaratan mereka pada orang yang mengendalikan mereka. Sederhananya, jika Raja Roh 5 Cincin yang dikuatkan secara medis mengendalikan pria metalik ini,
ia akan langsung kehilangan kemampuan bertarungnya dan bahkan hidupnya dari kekuatan pendorong sesaat ketika ia terbang di ketinggian tinggi. Namun, ini tidak akan terjadi pada saya. Saya bahkan dapat menggunakan kekuatan spiritual saya untuk mengunci target saya, dan memanfaatkan berbagai keterampilan jiwa saya untuk membantunya, melengkapi itu untuk melepaskan kekuatan bertarung yang lebih besar. Bahkan jika itu rusak, aku masih bisa bertarung di medan perang, karena aku adalah master jiwa yang kuat dalam hakku sendiri. Saat dia selesai, Huo Yuhao keluar dari pria logam dari pintu logam yang berdentang. Dia kembali ke meja dan berkata dengan hormat, "Penatua, kesimpulan akhir saya adalah bahwa alat jiwa hanyalah senjata yang dapat digunakan oleh penguasa jiwa. Mereka adalah barang eksternal. Kehadiran mereka tidak akan mempengaruhi status master jiwa. Sebaliknya, mereka bahkan bisa membuat kita lebih kuat. Pikirkan tentang itu. Jika tuan jiwa kita dilengkapi dengan alat jiwa Illustrious Virtue Hall, kita tidak akan terkalahkan. Namun, dapatkah mereka melakukan hal yang sama? Tidak, itu karena mereka tidak memiliki hal yang paling mendasar. Alat jiwa dapat dibuat dan ditingkatkan melalui penelitian, tetapi bagaimana dengan master jiwa yang kuat? Siapa yang punya yayasan seperti Shrek Academy? Ketika dia mencapai kalimat terakhir ini, suaranya ditentukan dan tegas. Semua orang tergerak oleh kata-katanya. Bahkan mata Yan Shaoze berubah terus-menerus. Kekuatan dari pidato Huo Yuhao adalah bahwa ia mengevaluasi alat-alat jiwa dari sudut pandang para penguasa jiwa, dan pada saat yang sama mengatasi kekhawatiran terbesar mereka. Yan Shaoze bertanya, "Yuhao, saya punya pertanyaan. Menurut apa yang Anda katakan, saya ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan seorang guru jiwa untuk belajar bagaimana menggunakan berbagai alat jiwa ini." Huo Yuhao menjawab tanpa ragu, "Jika Anda berbicara tentang mengendalikan berbagai kategori alat jiwa, itu akan memakan waktu 2 hingga 3 tahun. Setelah mendengar jawabannya, Yan Shaoze menghela nafas lega. Dia pikir itu bukan waktu yang lama. Namun, matanya bersinar ketika Huo Yuhao melanjutkan, "Namun, saya pikir itu terlalu lama. Menurut pendapat saya pikir mudah bagi guru jiwa untuk menggunakan alat jiwa. Namun, menjadi eklektik bukanlah pilihan yang baik. Itu karena guru jiwa yang berbeda pasti memiliki alat jiwa yang berbeda yang cocok untuk mereka. Ini seperti bagaimana insinyur jiwa harus memilih jalan masa depan mereka ketika mereka mengembangkan alat jiwa. Ketika tuan jiwa menggunakan alat jiwa, mereka juga harus membuat pilihan sendiri. Sebagai contoh, master jiwa tipe serbu paling cocok untuk menggunakan alat jiwa berbentuk manusia ini di depanku. Itu karena tubuh mereka sangat kuat dan lebih toleran. Kekuatan bertarung mereka akan sangat meningkat saat menggunakan alat jiwa seperti itu. Hal ini terutama berlaku untuk Soul King berantai 5 dan Soul Kaisar berdering 6, karena mereka akan secara langsung mendapatkan kemampuan untuk terbang jarak jauh. Efek dari ini di medan perang akan sangat besar. Untuk master jiwa tipe bantu, mereka akan membutuhkan alat jiwa lainnya. Pertama, alat jiwa yang sesuai dengan mereka harus cukup ofensif. Maka mereka juga akan membutuhkan alat jiwa yang dapat mereka gunakan untuk mempertahankan diri. Ukuran alat jiwa akan lebih besar dari pria logam ini di depan kita, dan akan dapat menjamin kelangsungan hidup mereka di medan perang. Untuk tuan jiwa tipe agility, pendorong jiwa akan cocok untuk mereka. Kecepatan mereka akan sangat meningkat. Seiring dengan alat jiwa pertempuran jarak dekat, mereka akan menjadi sangat kuat. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa yang terbaik bagi setiap guru jiwa untuk memiliki alat jiwa yang dibuat khusus, dan hanya menggunakan kategori alat jiwa itu. Kemudian hanya perlu 1 atau 2 bulan untuk menjadi terbiasa dan mengendalikan satu kategori alat jiwa tertentu. Untuk sosialisasi yang lebih dalam, itu akan tergantung pada kecerdasan dan kecepatan belajar seseorang. Semua tua-tua tidak bisa membantu tetapi mengangguk saat mereka mendengarkan penjelasan Huo Yuhao. Penatua Suan mengungkapkan tatapan yang terhibur, diyakinkan oleh kata-kata ini. "Semua orang, apa pendapatmu tentang proposal Yuhao?" Penatua Suan bertanya. Penatua Song menghela nafas sedikit dan berkomentar, "Di masa depan, dunia kita akan menjadi milik kaum muda seperti mereka. Perbedaan dalam pemikiran kami sebenarnya menyebabkan perbedaan besar dalam ide-ide kami. Namun, saya harus mengakui bahwa saya yakin." Penatua Suan dan memandang Yan Shaoze sebelum berkata, "Shaoze, bagaimana denganmu?" Yan Shaoze berkata, "Penatua Suan, Penatua Song, semua orang." Setelah mendengar kata-kata Yuhao, aku punya banyak perasaan. Saya paling terkejut bukan oleh pria metalik ini, tetapi analisisnya tentang keuntungan Shrek. Selama ini, kesalahan terbesar saya adalah melihat kelebihan orang lain, dan saya lupa tentang kelebihan kita sendiri.
Yu Hao juga meyakinkan saya. Saya rasa kita bisa mencoba metodenya. Kita dapat menambahkan 2 pelajaran lagi untuk siswa halaman luar Departemen Marsial Jiwa, pengantar alat jiwa, dan penggunaan alat jiwa. Siswa yang lebih muda dapat mulai berinteraksi dengan alat jiwa selama proses belajar mereka. Murid halaman dalam dapat dilengkapi dengan alat jiwa yang dibuat khusus, seperti yang disarankan Yu Hao. Dengan cara ini, wali Shrek kita tidak diragukan lagi akan menjadi lebih kuat. Liner, aku ingin kau bertanggung jawab mendidik siswa halaman dalam Departemen Marsial Jiwa tentang menggunakan alat jiwa. Tentu saja, Xian Liner menatap Yan Shaoze dengan ekspresi yang agak aneh. Tapi itu tidak mengejutkan, di dalam hatinya, Yan Shaoze adalah seorang lelaki tua yang keras kepala. Siapa yang mengira dia akan menerima saran Huo Yu Hao? Meskipun Huo Yu Hao hanya menyebutkan keuntungan untuk Departemen Jiwa Bela Diri, usulannya juga akan membuat Departemen Alat Jiwa lebih penting di Akademi Shrek. Soul Land 2 Chapter 243.3 Xian Liner berkata, tidak sesederhana itu juga. 1 atau 2 bulan adalah waktu yang sangat singkat. Setelah semua orang menemukan kategori alat jiwa yang cocok, mereka akan membutuhkan waktu untuk belajar dan memahaminya. Mereka juga perlu belajar bagaimana menggunakan alat jiwa tanpa memengaruhi kemampuan mereka sendiri. Ini sangat penting. Penatua Suan berkata, Yu Hao dan Shaoze sudah bertanggung jawab untuk penelitian roh. Liner, Anda akan bertanggung jawab atas masalah ini. Anda dapat mengujinya di halaman dalam terlebih dahulu. 2 pelajaran tambahan yang Shaoze sebutkan dapat langsung diterapkan di halaman luar. Xian Liner menjawab dengan sedih, Penatua Suan, ini sedikit tidak adil. Oh, Penatua Suan sedikit bingung ketika dia memandangnya dan bertanya, apa yang tidak adil? Xian Liner menjawab, Yu Hao juga salah satu dari kita. Saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa tidak ada seorang pun di Departemen Alat Jiwa yang dapat membuat alat jiwa berbentuk manusia ini seperti dia. Saya juga tidak bisa. Proposisi ini juga dibuat olehnya. Kita bisa meninggalkan masalah tentang roh dan membiarkannya membantuku terlebih dahulu. Kita tidak bisa melakukan itu. Yan Shaoze menjawab tanpa ragu-ragu. Liner, kamu harusnya tahu betapa pentingnya roh bagi dunia para penguasa jiwa di masa depan. Ada berbagai tingkat kepentingan. Kami membutuhkan Anda untuk memimpin segalanya di Soul Tool Departemen. Xian Liner mendengus dan menjawab, apakah kamu tidak mendengar Huo Yu Hao? Apa tren perkembangan masa depan? Roh adalah penemuan baru, tetapi kita tidak tahu apakah mereka benar-benar dapat menggantikan cincin jiwa di masa depan. Kami masih perlu melakukan lebih banyak eksperimen. Mengizinkan siswa halaman batin kita untuk menggunakan alat jiwa dan meningkatkan kekuatan bertarung mereka lebih penting. Kamu tidak bisa begini. Roh adalah masa depan. Ekspresi Yan Shaoze berubah suram. Penatua Suan mengerutkan alisnya dan berkata, baiklah, kalian bertengkar setiap kali bertemu. Kami akan membiarkannya seperti itu sementara waktu. Liner, Anda dapat menemukan Yu Hao jika Anda membutuhkan bantuan di bidang alat jiwa. Selain itu, bukankah Heikaitu juga ada di sini? Menurut Fan Yu, kemampuan penelitian Heikaitu dalam hal alat jiwa tidak kalah dengan Yu Hao. Xian Liner dan Yan Shaoze akhirnya tenang setelah Penatua Suan membujuk mereka berdua. Ekspresi Huo Yu Hao berubah suram. Dia telah menemukan lebih banyak masalah untuk dirinya sendiri. Ada hal lain yang harus dia pantau sekarang. Terlalu banyak hal yang harus dia selesaikan sekarang. Penatua Suan, apa yang kita lakukan tentang 2 anak beruang beror Dark Golden Terror Claw yang kubawa? Huo Yu Hao bertanya. Penatua Suan menjawab, mereka adalah milik pribadi Anda dan tidak ada hubungannya dengan akademi. Anda dapat memutuskan sendiri. Apa? Huo Yu Hao terkejut ketika dia melihat Penatua Suan. Apa yang sedang terjadi? Apakah kata-kata Penatua Suan berarti bahwa akademi tidak menginginkan kedua anaknya? Mereka beruang Dark Golden Terror Claw. Penatua Suan merasa geli dan berkata, apa? Apakah ada masalah? Mereka benar-benar milik pribadi Anda. Jaga baik-baik mereka. Sebagai salah satu dari bis Soul Beast, mereka dapat tumbuh sangat cepat di masa depan dengan nutrisi yang cukup. Mereka mungkin sangat membantu Anda di masa depan. Juga, aku mendengar dari Mayor bahwa kamu mendapatkan 3 tulang jiwa. 3 tulang jiwa itu diperoleh oleh Anda dan Wang Qiwer, jadi mereka secara alami milik Anda berdua. Anda dapat memutuskan bagaimana Anda ingin membaginya. Namun, ceritakan bagaimana perasaan Anda tentang Wang Qiwer. Tidak diragukan lagi, Penatua Suan sedikit bias terhadapnya. Secara teoritis, dia tidak bisa mencapai hasil seperti itu tanpa seluruh tim mengikutinya jauh ke dalam hutan.
Tetapi pada titik ini, Penatua Suan menyimpang dari topik. Huo Yuhao juga tidak menolak tawarannya. Setelah merenung sebentar, dia berkata, Wang Qiwer memang sangat kuat. Naga emasnya adalah salah satu jiwa bela diri terkuat yang pernah saya lihat. Saya sudah berpikir bahwa saya sangat kuat dan memiliki keuntungan dalam hal jiwa bela diri kembar saya. Namun, saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya dalam duel. Dari segi kepribadian, dia adalah wanita yang dingin di luar, tetapi hangat di dalam, meskipun dia tidak mau dekat dengan siapapun. Tanpa bantuannya, saya akan terluka parah bahkan jika saya selamat. Dia memiliki potensi yang tidak terbatas. Penatua Suan menyipit dan berkata, ini berarti Anda berpikir dia kredibel meskipun dia baru saja memasuki halaman dalam. Huo Yuhao mengangguk tanpa ragu-ragu. Penatua Suan sedikit mengangguk dan muncul termenung. Baiklah, kita akan mengakhiri semuanya di sini hari ini. Kalian semua bisa kembali. Liner, kembali dan bersiaplah untuk apa yang diusulkan hari ini. Besok, kami akan mengkonfirmasi hal-hal selama konferensi Paviliun Dewa Laut. Yuhao, panggil sisa dari 7 monster Shrek. Aku punya sesuatu untuk dikatakan kalian semua. Iya. Huo Yuhao mengakui kata-katanya dengan hormat. Tanda pisah tanda pisah. 7 monster Shrek biasanya di halaman dalam. Meskipun budidaya mereka tidak rendah, halaman dalam bertanggung jawab untuk memelihara siswa elit seperti mereka. Ada hal-hal yang harus dipelajari di setiap level. Itu sebabnya mereka hanya berkumpul di Sekte Tang di akhir pekan. Huo Yuhao menemukannya dengan sangat mudah. Ketika akhirnya dia mendekati pintu Wang Donger dengan cemas, pintu kamarnya langsung terbuka sendiri. Wang Donger, yang mengenakan seragam merah halaman dalam, tampak berapi-api. Dia tertegun ketika melihat Huo Yuhao di depan pintunya, dan hampir menonjoknya. Tentunya kamu belum berdiri di sini selama ini. Huo Yuhao berkata dengan jujur, ya. Aku berdiri di sini sebagai hukuman agar aku bisa mendapatkan pengampunanmu. Wang Donger membentak, omong kosong. Saya mendengar Dinkai menyeret Anda pergi. Kebohonganmu tidak cukup baik. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, ayo pergi. Penatua Suan mencari kita. Dia sepertinya memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada kita. Baik, Wang Donger mengakui kata-katanya sebelum dia menutup pintu kamarnya. Setelah itu, dia mengikuti Huo Yuhao ke tingkat pertama Paviliun Dewa Laut. Saat mereka berjalan, Huo Yuhao berkata dengan lembut, Donger. Apa? Apakah kamu masih marah? Iya. Seberapa marah? Sangat marah. Apa yang bisa saya lakukan untuk menenangkan Anda? Huff. Bisakah 2 kesalahan membuat yang benar? Petik 2. Wang Donger menatapnya dengan marah saat dia berhenti. Namun, dia disambut dengan tatapan Huo Yuhao yang membara. Dia bahkan melihat bibirnya. Kamu, Wang Donger meletakkan tangannya di pinggulnya dan hendak meletus. Huo Yuhao buru-buru memutar kepalanya dan berkata, ayo pergi. Penatua Suan sedang menunggu kita. Setelah selesai berbicara, dia mempercepat langkahnya saat mereka turun ke bawah. Wang Donger menirukan tindakan memukul saat dia menatapnya sebelum mengikuti setelahnya. Dia bahkan mencubit pinggangnya beberapa kali. Bei Bei, He Kaitu, Susan Shi, Jiang Nanan, Xiao Xiao, Huo Yuhao, dan Wang Donger semuanya telah tiba. Namun, mereka tidak memenuhi syarat untuk duduk di meja. Mereka berbaris berjajar dan berdiri di depan Penatua Suan. Sebagai anggota Paviliun Dewa Laut, Huo Yuhao bisa duduk. Namun, bagaimana dia bisa duduk ketika yang lain berdiri? Penatua Suan memuji mereka di dalam hatinya ketika dia melihat para remaja yang bersemangat ini. Mereka tumbuh jauh lebih cepat dari yang dia harapkan. Tidak diragukan lagi, mereka akan menjadi pilar masa depan Akademi Shrek. Masa depan ini juga datang dengan cepat. Baiklah, kalian semua hadir. Saya memanggil Anda semua di sini karena saya memiliki sesuatu yang penting untuk dibahas dengan kalian semua. Penatua Suan mengangkat labu anggurnya dan menyesapnya. Selama itu bukan pertemuan formal, dia akan minum. Untungnya, dia tidak bertindak seperti pengemis sekarang. Bei Bei berkata dengan hormat, Penatua Suan, tolong berikan pencerahan kepada kami. Penatua Suan menjawab, ini kurang dari 3 bulan untuk turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan. Saya percaya Anda semua harus cukup siap. Bei Bei menjawab, ya. Kami juga akan melapor kepada Anda. Setelah Yuhao dan Kaitu kembali, kami berlatih berkali-kali bersama. Kapan kamu bebas? Anda dapat memeriksa kemajuan kami. Penatua Suan mengamati mereka bertujuh. Ketika Bei Bei mengatakan ini, ketujuh dari mereka mengungkapkan kepercayaan diri mereka. Keyakinan mereka secara alami berasal dari kemampuan mereka.
Aku belum perlu memeriksa kalian bertujuh. Saya memanggil Anda semua di sini hari ini karena saya ingin memberitahu Anda semua tentang turnamen ini. Belum lama ini, kami menerima berita yang tidak baik untuk Akademi. Namun, ini adalah kesempatan untuk kalian semua. Edisi baru turnamen akan diadakan di Sun Moon Empire. Tidak diragukan lagi, Anda semua akan berada di bawah tekanan besar, karena Anda akan bersaing di negara asal pesaing utama kami. Kekaisaran Sun Moon membahas beberapa perubahan pada sistem turnamen dengan 3 kekaisaran sebelumnya. Mereka mencari pendapat dari berbagai akademi dan sekte tentang perubahan yang mereka usulkan. Ubah ke sistem. Tatapan Bei Bei menjadi dingin. Sebagai anggota yang bersaing dari akademi top di benua itu, perubahan dalam sistem kemungkinan akan menetralisir beberapa keunggulan akademi Shrek. Tidak heran Penatua Suan mengatakan bahwa ini bukan hal yang baik untuk akademi. Penatua Suan, ya, mengubah sistem turnamen. Pertama, mereka ingin mengubah persyaratan kualifikasi. Batasan usia tidak berubah, batas atas masih akan 20 tahun. Namun, mereka telah mengembangkannya untuk memasukkan semua sekte. Ini berarti bahwa turnamen sekarang akan berganti nama menjadi Turnamen Pemuda Master Jiwa Kontinental. Jumlah tim akan sangat meningkat. Jika perubahan ini disetujui, akan ada 2 kali jumlah tim yang bersaing. Menarik sekte untuk berpartisipasi. Apa tujuan melakukannya? Ketujuh dari mereka tertegun, tetapi mereka tidak bisa mengatakan apa tujuan Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Kuo Yuhao bertanya, Penatua Suan, apakah itu mungkin disetujui? Penatua Suan berkata tanpa ragu-ragu, sangat mungkin. Ketika perubahan ini disarankan, ia menerima dukungan dari banyak sekte, terutama sekte yang lebih kuat. Turnamen adalah cara yang baik untuk menampilkan diri kepada massa. Bagi sekte-sekte ini adalah cara yang baik untuk mengiklankan diri mereka sendiri, jadi mereka cukup bersedia. Sebagai contoh, Bodhisek yakin untuk menjadi juara. Petik 2.